Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Kita bahas soal pengaruh kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan juga Islam yang ada di Indonesia. Kemarin kan kita sudah bahas kerajaannya, sekarang kita bahas pengaruhnya. Nah, yang pertama pengaruh kerajaan dalam bidang politik atau pemerintahan. Ini harus kalian tahu. Gara-gara datangnya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam, kita mengenal yang namanya sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Karena sebelumnya kan kita pakai sistem kepala suku, ya. Sekarang kita sudah pakai sistem kerajaan. Kalau dalam agama Hindu, Buddha, sistem kerajaan itu dipimpin oleh raja. Nah, kalau raja yang meninggal digantikan sama anaknya. Jadi sistem keturunan. Sedangkan di dalam Islam nanti masuk ke kerajaan Islam tidak lagi pakai keturunan, tapi dipakai semua orang bisa menjadi raja. Karena apa? Karena di dalam Islam kan ada yang perkataan kalau sultan dianggap sebagai wakil Tuhan atau khalifatullah di dunia. Jadi semua orang bisa jadi pemimpin kalau di kalau di kerajaan Islam. Sedangkan kalau di kerajaan Hindu, Buddha, yang jadi pemimpin selanjutnya adalah keturunannya. Nah, selanjutnya dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi mengenal kegiatan perdagangan maritim. Karena apa? Karena kita 70%-nya laut ya. Jadi makanya kerajaan-kerajaan Islam dan juga kerajaan Hindu, Buddha itu disebut sebagai kerajaan maritim. Nah, apalagi yang diperkenalkan? Yang diperkenalkan yang pertama adalah pajak dan bea cukai. Jadi uangnya bukan cuma dari perdagangan tapi dari hasil pajak. Pajak berarti setiap barang yang datang itu harus dikenakan biaya pajak atau dan juga biaya bea cukai. Jadi dapat uang dari situ. Jadi setiap barang keluar masuk bukan cuma harga barangnya tapi izin keluar masuknya akhirnya dapat pajak dan bea cukai. Lalu selanjutnya adanya kegiatan ekspor impor. Ekspor impor ini kegiatan jual beli di luar kerajaan. Jadi dia melakukan ekspor, menjual keluar dan juga membeli dengan atau impor. Nah, selanjutnya ada juga saham. Di sini maksud saham di sini adalah menjadikan sultan tersebut sebagai pemegang modal. Jadi istilahnya adalah sistem komenda. Sistem komenda ini tuan tanah yang menyewakan sawahnya kepada petani atas dasar bagi hasil. Jadi sistem komenda atau sistem saham di sini setiap raja itu kan punya tanah. Nah, tanahnya ini dikasih sewa sama petani. Jadi nanti petani yang mengolah tapi hasilnya dibagi dua gitu. Nah, lalu selanjutnya sistem sosial. Dalam sistem sosial, masyarakat Hindu dibagi ke dalam karena kan masyarakat Hindu hidupnya berkasta-kasta ya. Jadi makanya dia dibagi ke dalam 4 kasta. Yang pertama Brahmana, isinya pendeta, lalu Satria, isinya para bangsawan, lalu Waisya, isinya para pedagang, dan juga Sudra. Nah, Sudra ini isinya orang-orang yang pekerja-pekerja kasar ya. Nah, kalau di masyarakat Hindu, Buddha. Tapi kalau di Islam sebenarnya nggak ada. Sebenarnya di Islam harusnya nggak ada status sosial kayak gitu, tapi ternyata kalau di kerajaan Islam akhirnya ada juga. Karena apa? Menurut Clifford Geertz, masyarakat Jawa tuh ada 3 golongan. Yang pertama golongan santri, yang kedua golongan santri itu adalah kelompok muslim yang mengajarkan agama sesuai dengan syariatnya. Yang kedua golongan abangan ini adalah muslim tapi dia masih mencampur dengan kebudayaan lokal. Jadi dia Islam tapi beberapa kepercayaan lokal atau kepercayaan Hindu, Buddha itu masih dia pakai. Lalu yang terakhir adalah kelompok priai ini adalah kelompok orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jadi ada santri itu yang menjalankan agama sesuai dengan syariat. Lalu ada abangan, kelompok abangan adalah menjalankan syariat tapi masih dicampur sama kebudayaan lokal. Lalu yang ketiga adalah kelompok priai ini ya masih keturunan bangsawan. Lalu dalam sistem tata kota. Dalam sistem tata kota ini kehidupannya bisa dibilang ada disebut dengan 4 bagian. Jadi sistem tata kota ini dibilang kalau kalian lihat nih, masyarakat zaman dulu selalu membangun sistem tata kota dengan sistem yang sama, namanya sistem Macapat. Yang pertama di tengahnya itu pasti ada alun-alun, ya. Jadi kalau kalian pergi ke suatu kota ibu kota besar, pasti di tengahnya alun-alun. Nah, di tengah alun-alun, di utaranya alun-alun pasti adalah masjid. Lalu di selatannya masjid itu pasti adalah penjara. Lalu setelah penjara di sebelah baratnya itu pasti adalah pasar, sebelah timurnya pasti adalah kantor pemerintahan. Jadi seperti itu ukurannya. Jadi kalian kalau lihat aja deh, pasti alun-alun nanti ada masjidnya sebelah utara, lalu ada pasar, lalu ada kantor pemerintahan, lalu ada penjara. Itu seperti itu urutannya yang namanya tata kota di sistem Macapat. Lalu selanjutnya ke budaya. Nah, budaya di sini artinya ada banyak ya. Yang pertama ada bahasa dan aksara. Dulu waktu
jadi gini, yang mengenalkan sistem tulisan itu adalah masyarakat Hindu-Buddha. Jadi sebelum Hindu-Buddha kita kan belum mengenal tulisan kan, tapi sejak datang Hindu-Buddha akhirnya kita mengenal sistem tulisan. Nah, sistem tulisan pada masa Hindu-Buddha ini disebut dengan sistem atau nama tulisannya namanya Sanskerta. Hurufnya bahasanya bahasa Sanskerta, hurufnya huruf Pallawa. Tapi dengan datangnya Islam, akhirnya kita tidak lagi pakai huruf Pallawa, tapi kita mulai belajar yang namanya huruf-huruf Arab, ya. Jadi huruf Arab pakai tanda baca, tanpa tanda baca yang disebut dengan pegon. Jadi Arab pegon. Nah, dan beberapa bahasa Arab pun akhirnya kita gunakan di Indonesia, seperti kata sejarah. Sejarah kan berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Nah, selanjutnya sistem kalender. Sistem kalender di sini masih ke budaya ya. Dalam sistem kalender di sini dijelaskan kita mengenal yang namanya kalender Saka. Kalender Saka adalah kalender Hindu, di mana kalender Hindu ini bisa dibilang cuma isinya cuma 5 hari, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, selanjutnya Islam datang, akhirnya kita dikenalkan namanya kalender Islam. Kalender Islam itu ada Muharram, Safar sampai Zulhijjah, tapi kalau kalender Islam dalam bulan Jawa itu ada Muharram itu Suro, Safar, Mulut, Bagda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Pasa, Sawal, Dzulqaidah sama Besar. Jadi kita pakai 2 ya. Yang pertama kalender Saka itu dari Hindu, lalu kalender Hijriyah dari Islam. Oke, selanjutnya kita mengenal yang namanya upacara adat. Di sini beberapa upacara adat yang dilakukan sama orang Muslim merupakan campuran ya. Ada Muslim juga ada pengaruh Hindu-Buddha. Yang pertama upacara selamatan. Selamatan pastilah kalian kalau misalnya ada rumah baru atau apa pasti ada selamatannya kan. Lalu ada upacara gerebek. Nah, ini gerebek terkenal ya, gerebek Maulid atau gerebek Pasah. Ini suka dilakukan di keraton. Lalu upacara sekaten. Sekaten ini juga sering dilakukan di Jogja. Lalu selanjutnya yang budaya yang terakhir adalah pendidikan. Nah, pendidikan di sini kita mengenal yang namanya sistem pendidikan di pesantren. Yang harus kalian ketahui, sistem pesantren itu sebenarnya berasal dari orang Hindu dulu ya. Jadi orang Hindu kalau mau belajar agama itu mereka tinggal di sebuah asrama, nanti diajarin di situ. Nah, selanjutnya yang mengadaptasi sistem pembelajaran di asrama itu adalah orang-orang Muslim dengan mendirikan yang namanya pesantren. Akhirnya kita belajar agama di pesantren. Oke, berikut adalah beberapa contoh peninggalan kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Kalau masa Hindu-Buddha yang pertama Candi Borobudur, ini jelas peninggalan Buddha, lalu ada patung Joko Dolok, lalu ada ini relief perahu bercadik ini di Borobudur ya. Lalu ada Sendra Tari Ramayana, ini pertunjukan kisah Ramayana tapi dalam bentuk tarian. Nah, selanjutnya pengaruh dalam Islam ini seperti sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau tadi pengaruh Hindu, kalau ini pengaruh Islam ya. Ini sama ya, ada masjid, ada keraton, ada upacara gerebek dan juga ada kitab. Sampai sini tentang penjelasan pengaruh Hindu, Buddha dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Kita bahas selanjutnya materi baru minggu depan. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.